Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, kuntilanak penunggu pohon sawo. Perkenalkan, nama saya Dian. Saya mau menceritakan salah satu pengalaman paling seram sepanjang hidup saya. Dan ini adalah pengalaman pertama saya melihat yang namanya makhluk halus. Kejadiannya sekitar 1 tahun lalu. Tepat di bulan September, tanggalnya saya sudah lupa. Yang jelas waktu itu bulan purnama. Jadi jalanan benar-benar terang banget, walaupun tanpa penerangan lampu. Nah, rumah saya itu di Mojokerto dan lebih mirip pedesaan sih. Karena daerah sekitar saya masih banyak pohon-pohon yang rindang banget. Di depan rumah saya ada pohon sawo yang gede banget, dan menurut tetangga pohon itu angker karena beberapa orang pernah melihat makhluk halus di sana. Tapi saya sih enjoy saja karena seumur-umur belum pernah ngalamin sama sekali. Selain itu, di sini lampu-lampu jalan belum terlalu banyak seperti di kota-kota besar. Malahan di komplek tempat tinggal saya belum tercover sama sekali. Saya itu tinggal bertiga sama kakak dan nenek saya. Ibu saya udah meninggal sejak saya masih kecil. Sedangkan bapak saya pergi belayar. Yang jelas peninggalan ibu, bapak saya beristri lagi dan gak pernah ngabarin kita berdua. Kakak saya masih SMA dan saya harusnya sih SMP, tapi putus sekolah karena gak ada cukup biaya. Jadi saya mengalah buat kakak saya, biar dia aja yang sekolah, sementara saya kerja jadi penjaga toko. Jadwal kerja saya itu dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Hasil dari kerja lumayan lah buat makan dan bantu-bantu kakak saya. Malam sebelum kejadian, kakak saya sibuk di sekolah karena waktu itu kebetulan di sekolahnya lagi ada lomba cerdas cermat dan ia jadi salah satu panitianya. Ya udah deh. Selama sekitar 4 hari berturut-turut dia pulangnya larut malam banget. Bahkan lewat tengah malam. Kunci rumah itu ada 3. Saya, kakak, dan nenek masing-masing pegang 1. Hari itu saya benar-benar pikun. Jadi tuh kunci gak kebawa pas saya mau berangkat kerja. Waktu itu saya disuruh ke toko agak pagian karena barang-barang pesanan majikan saya datang dan saya disuruh standby secepatnya di sana. Seharian kerja bikin saya gak sama sekali kalau saya lupa bawa kunci. Seperti biasa, toko saya tutup jam 9 malam dan saya bantu beres-beres dulu sebelum pintunya ditutup. Setelah tutup, saya cepat-cepat balik sekalian beli nasi buat makan malam saya. Nenek dan kakak jarak dari toko ke rumah sekitar 30 menit kalau jalan kaki. Malam itu benar-benar terang karena bulan purnama. Di perjalanan saya singgah dulu di warungnya Bu Eni, langganan saya buat beli nasi bungkus. Setelah itu, saya melanjutkan perjalanan pulang. Di sini nggak ada firasat apa-apa sebelumnya, sampai saya tiba di jalan masuk ke rumah saya. Dan tiba-tiba aja saya pengen melengok ke arah pohon sawo besar yang kata orang-orang sangat angker itu. Dan benar-benar kaget saya. Karena di atas pohon sawo itu ada cewek pakai pakaian putih berambut hitam panjang sedang tersenyum sinis melihat saya. Apalagi kalau bukan kuntilanak. Nah, badan saya benar-benar kaku, kayak gak punya tenaga buat teriak, apalagi lari. Saya gak berani ngelihat ke atas lama-lama. Akhirnya saya nunduk dan berjalan pelan masuk rumah.
Pas di depan pintu, saya ngerogoh saku celana saya, tapi nggak nemu juga kunci rumah. Saya baru sadar kunci rumah kelupaan di dalam kamar. Sial. Saya coba memanggil-manggil nenek, tapi tak ada jawaban. Terus saya lihat ke arah pohon sawo besar itu lagi, dan si Kunti udah nggak ada. Tapi tetap saja saya masih gelisah. Malam itu terang banget, tapi hawanya dingin. Saya benar-benar masih ketakutan setelah melihat penampakan tadi. Saya juga nggak punya HP buat menghubungi kakak saya. Saya cuma bisa duduk-duduk di depan rumah sambil nunduk dan baca-baca doa karena masih ketakutan. Selang 20 menitan, anjing saya namanya Bono melolong keras banget. Gak seperti biasanya. Itu bikin saya bergidik lagi. Saya udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Cuma bisa tutup mata sambil berdoa dalam hati. Semakin lama lolongan si Bono semakin keras dan bikin saya makin ketakutan. Karena ngerasa ada yang gak beres di sekitar saya. Puncaknya saya ngerasa ada hembusan angin kenceng banget datang dari arah kiri dan bikin bulu kuduk berdiri semua. Saya ngerasa ada yang sedang memperhatikan dari arah samping. Sampai akhirnya saya putusin untuk terus berdoa dalam hati sambil tutup mata. Sekitar 10 menitan anjing saya berhenti melolong dan suasananya jadi sepi banget. Karena udah ngerasa tenang, akhirnya pelan-pelan saya beranikan diri buat buka mata. Kemudian pelan-pelan saya melirik ke kiri dan jarak 3 meter Kunti yang tadi saya lihat sekarang berdiri melihat saya dengan senyuman sinisnya. Alhasil detik itu juga saya roboh di atas teras karena nggak sanggup lihat mukanya yang hancur dan berdarah-darah. Besoknya waktu fajar udah terbit. Saya tersadar tapi masih dalam posisi tidur. Di atas dipan dengan selimut dan bantal. Buru-buru saya gedor pintu rumah karena terkunci dari dalam. Setelah saya masuk, saya tanya kakak, kenapa saya bisa berada di luar? Dan dia bilang kalau kemarin malam dia lihat saya tiduran di atas teras nyenyak banget. Katanya kasihan kalau dibangunin. Dan dibawa bantal sama selimut keluar buat alas tidur saya. Dan pintunya dia kunci dari dalam semalaman. Buset dah. Dalam hati saya mikir, untung banget saya sadar pas udah pagi. Itulah cerita untuk malam hari ini. Bila kalian suka dengan cerita serem di channel ini, tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.